Assalamualaikum Pak Kiai Haji Muhammad Dahlan MAG Pak SAG Pak. SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini kelihatan cakep Pak. Alhamdulillah. Bajunya putih, maskernya putih, wajahnya putih, hatinya putih. Alhamdulillah. Ini malam ini di mana Pak? Lokasinya kok rame begini nih? Ini posisi ada di ruang di ada ballroom ya, acara Lokakarya peningkatan peran dan fungsi Masjid Paripurna Lokakarya peningkatan peran dan fungsi Masjid Paripurna di Insyaallah. hotel Di hotel Hotel Arts Arts Pajajaran Bogor. Jajaran Bogor. Ini langsung saja, tadi itu kan Pak Kiai tanya itu, pertanyaannya sangat apik sekali. Aduh, bisa aja Bapak ini. Iya, saya itu kan ada rekamannya, nanti kita lihat rekamannya, sahabat. Ini beliau tanya, Pak, yang namanya paripurna itu kan paripurna dari jabatan. Ini kok ada masjid paripurna? Itu kalau menurut Pak Kiai sendiri apa itu paripurna masjid yang dimaksud? Ya, mungkin yang dimaksud masjid yang sudah Ambruk. bukan Paripurna kan ambruk selesai gitu. Dalam pandangan pemikiran narasumber itu masjid yang sudah sempurna kamil gitu. Cuman masalahnya kalau ada masjid paripurna tak ada yang nanya di mana tuh masjid paripurna alamatnya. So, yang ada kan masjid misalnya Masjid Al-Kamal, Masjid Baitul Atiqin, Masjid Istiqlal. Kalau Masjid Paripurna di mana alamatnya? Mungkin itu sebuah nama. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah ketika masjid sudah memenuhi semuanya, udah paripurna semuanya, sudah enggak ada lagi yang diurusin, selesai. Kalau sudah selesai, habis sudah selesai. Berarti Puncak dari tema ini kurang tepat atau bagaimana Pak? tema ini sebenarnya mungkin mengarah kepada bahwa masjid itu harus punya multifungsi sebagai penggerak perekonomian, mungkin pusat daripada roda ya katakanlah kan di masalah pemerintahan tuh tentang ngurusin keluarga sakinah, mawaddah rahmah, urusan remaja di situ ada. Nah, ini contoh Pak, contoh kalau masjid itu juga mengurusi tentang keluarga sakinah. Nanti ada remaja. Contohnya kalau pengurusan keluarga sakinah yang kayak apa kira-kira masjid itu? Karena di dalam pengurusan keluarga sakinah itu yang itu ada kan lomba keluarga sakinah itu yang itu domainnya itu di masjid di masjid itu dari Jadi di kemana? masjid itu ada juga pengurusan untuk keluarga sakinah. Itu enggak perlombaan gimana sih maksudnya itu Pak? Jadi maksud keluarga sakinah itu keluarga yang ideal, keluarga yang ideal. Jadi masjid itu kan tempat di mana ideal dan aman. Kalau orang masuk ke masjid pasti itu enak. Bahkan banyak yang susah tidur masuk ke masjid langsung tidur gitu ya. Karena masjid itu tempat yang nyaman. Walaupun dia itu punya banyak utang. permasalahan, utang banyak numpuk. Ketika masuk ke masjid pasti itu tidur. Maka itu salah satu mungkin disitulah paripurnanya masjid gitu kali ya. Mungkin di situ. Jadi saking nyenyaknya, mungkin karena AC dan lain sebagainya kita nggak tahu. Nah, jadi di sini masjid disebut itu yang namanya tadi itu paripurna adalah masjid yang multifungsi, yang menangani berbagai hal. Contoh bisa jadi tentang ya kerjasama dengan misalnya kayak kita hubungan misalnya bagaimana nih membangun pembangunan fisik informasi mungkin dengan sekarang tuh ada namanya menara tuh ya kayak pemancar terus itu nanti ada wifi biar remaja itu anak-anak nggak main kemana-mana ke masjid begitu udah masuk waktu matikan wifi-nya ininya semuanya ke masjid. Baik. Jadi dulu gimana? Yang kedua, tadi itu ada pertanyaan, kalau bisa sih takmirnya. Nah, ini yang paling penting. Maksudnya itu, takmirnya itu harus disejahterakan. Jadi kalau maksud saya itu bahwa yang paling pertama sekali kita harus fokuskan
kesejahteraan takmir masjid, merbotnya, imamnya, khotibnya, merbotnya, semuanya itu harus kita sejahterakan biar mereka itu semangat di dalam mengurusi masjid. Ini masalah yang sangat penting. Cara pensejahteraannya itu bagaimana, Pak? Nah ini sejahteranya masjid dari mana? Maka tugas pemerintah, harusnya pemerintah itu melihat ke bawah, ini masjid bagaimana nih caranya biar maju, kemudian biar pengelolaannya benar, maka harus dibantu dalam Berarti hal harus ada regulasi yang kuat agar para takmirnya itu dalam mengurusnya itu ya aman, tenang gitu ya. Jadi regulasinya kalau nanti takmirnya itu diurusi dalam tanda kutip ya adalah bantuan dari pemerintah. Betul. Gampangnya ngomong ada tiap bulannya atau apa gitu maksudnya ya. Betul, seperti itu kira-kira. Berarti kita harapan bersama agar pemerintah benar-benar ada regulasi yang kuat Betul. untuk memperhatikan para takmirnya. Barat takmir masjid. Baik. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bapak Kiai Iya, penjelasannya sama-sama. yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan masjid ke depan menjadi rumahnya orang mukmin, Amin. rumahnya orang muslim dari segala aspek dan segala bidangnya. Amin. Sukses selalu, Amin. Bapak. Sukses, Amin. kita juga sukses. Amin. Apa namanya? Amin apa? Dahlan Oh, amin. Pak Dahlan Amin. Pak Dahlan Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita jumpa lagi di alam yang sama, Pak. Subhanallah. Alam kita masih alam Alam makhluk. alam makhluk. Alam makhluk ya. Saya khawatir terjadi alam yang lain. Pak Kiai ini suka bercanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia rawan itu. Purnawirawan ya? Purnawirawan. Kalau sidang paripurna. Sidang paripurna berarti kalau paripurna itu udah selesai, udah sempurna gitu. Pertanyaannya nanti adakah masjid di atas paripurna gitu, Pak? Jadi ini kenapa peningkatan peran dan fungsi masjid titik selesai. Jadi harus kita tingkatkan adalah takmir, kemudian peningkatan kesejahteraan para marbot, imam dan para khotibnya. Kalau mereka sejahtera selesai. Marbotnya juga kita berikan kesejahteraan sehingga tidak ada istilah kotak amal yang hilang dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di masjid, maaf nih, besok nih Jumat nih, kerjasama nih kerja bakti tuh bersih-bersih. Itu ada aja tuh. Ada aja misalnya tuh, makan nih rokok, itu ambil aja di kotak amal. Itu ada yang ngomong begitu. Saya bilang, ini nggak boleh, amal orang nggak boleh. Maka kita bilang harus dibedakan nih amal, hadiah, fidyah, kemudian buat yatim dan buat pembangunan masjid. Nah, hal-hal seperti ini nih harus di masyarakat di bawah, kelas bawah itu sering terjadi. Jadi yang saya pertanyakan itu kenapa mesti ada kata masjid paripurna gitu. Nanti adakah di atas masjid purna itu istilahnya ada lagi gitu? Ya, kita nggak tahu nih. Ya, kemudian selanjutnya yang kami tanyakan adalah mengenai sosialisasi ini dari atas ke bawah ini. Ini yang paling penting ini adalah dari tingkatan atas ke bawah. Ini sejauh mana ini sosialisasi hal ini nanti sampai turun ke bawah. Apakah nanti ini sampai di sini saja, biasanya setelah ini selesai tidak ada follow up-nya, tidak ada bagaimana nanti laporannya, sehingga ya masjid ya begitu aja lagi. Karena mencermati dan juga tadi menyimak obrolan pemberi narasumber sebelumnya bahwa sekarang berlomba-lomba orang membaguskan masjid. Saya khawatir di tanda-tanda akhir zaman gitu. Iya, jadi masjidnya baik, bagus, tapi yang ngisinya ini jamaahnya nggak ada.